Dokter CEO tak terkalahkan. Bab 1311 mencapai kesepakatan. Pria dengan busur dan anak panah ini muncul di depan Chen Yang dan yang lainnya pada saat itu. Ling Xiao sudah mengedipkan mata ke Chen Yang. Ling Xiao meminta Chen Yang pergi. Tepat ketika Chen Yang hendak bergerak, pria itu sudah berkata, "Chen Yang, kamu memancing monster itu ke sini dan pergi seperti ini. Apakah kamu tidak takut monster itu akan terus mengikutimu? Kamu kenal aku." Ketika Chen Yang mendengar kata-kata pria itu, dia berkata kaget. Dia tidak mengenali pria yang memegang busur dan anak panah itu. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. "Kita sudah bertemu," pria itu berkata dengan tenang. "Namaku Yan Sisan, dan aku pengawal pribadi Kaisar." Yan Sisan. Mata Chen yang memahami Yan Sisan ini begitu dia mendengar Yan Sisan memperkenalkan dirinya kepada keluarganya. Ling Xiao baru saja meminta Chen Yang pergi lebih awal. Yan Sisan ini pasti berdampak buruk bagi Chen Yang. Namun, sekarang setelah mencapai titik ini, Chen Yang tidak bisa pergi. Ini adalah 3 makhluk roh guntur, setidaknya monster tingkat 6. Chen Yang berkata, "Bisakah kamu membunuhnya?" Petik 2. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Yan Sisan mengambil panah di tangan kanannya dan menunjuk ketiga kepala binatang itu langsung menarik busur dan melepaskan anak panahnya. Suara mendesing. Sebuah anak panah tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, panah yang menghilang tiba-tiba muncul di depan salah satu kepala 3 binatang petir. Ini juga terasa terlalu cepat. Chen Yang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana anak panah itu mencapai kepala 3 makhluk roh petir. Chen Yang baru saja menatap anak panah itu sepertinya menghilang tiba-tiba, sepertinya telah melintasi ruang angkasa dan tiba tepat di depan binatang roh petir berkepala 3. Yang satu ini sungguh luar biasa. Sekarang, Chen Yang mengerti mengapa Ling Xiao meminta Chen Yang segera pergi dari awal. Yan Sisan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Ling Xiao. Ling Xiao mungkin khawatir Yan Sisan benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Chen Yang, dan Ling Xiao tidak punya cara untuk menghentikannya. Binatang roh guntur berkepala 3 tidak menyangka bahwa anak panah akan tiba di depannya secara instan. Ia memiliki 3 kepala, dan panah ini mencapai kepala tengah. Sebelum ia bisa bereaksi, anak panah itu telah menembus mata binatang roh petir berkepala 3 itu. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan bumi keluar dari mulut makhluk roh petir berkepala 3 ini. Ledakan. Karena rasa sakit yang parah, ketiga makhluk roh petir itu mengangkat kaki mereka dan melangkah ke tempat Yan Sisan berada. Setelah Yan Sisan menembakkan panah lagi, dia sudah memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, melompat dan mendarat di atap rumah di sebelahnya. Saat makhluk roh petir berkepala 3 itu menetap, Yan Sisan menembakkan panah lainnya. Meskipun menghilang seketika seperti anak panah tadi, kali ini, binatang roh petir berkepala 3 itu jelas telah memperoleh pengalaman dan membuka mulutnya hampir tanpa sadar. 3 mulut berdarah itu menghadap ke posisi Yan Sisan, 3 sambaran petir ditembakkan. Meskipun anak panah yang ditembakkan oleh Yan Sisan kali ini mengenai kepala 3 makhluk roh petir, namun tidak mengenai mata, melainkan menembak ke dalam daging 3 makhluk roh petir. Pembunuhan yang dilakukan pada 3 makhluk roh petir dengan cara ini tidak sebaik panah sebelumnya. Ledakan. Ketika kaki ketiga makhluk roh petir itu turun, tanah retak terbuka, seperti gempa bumi, dengan retakan yang dalam muncul. "Rumahku!" teriak Jin Dapeng sedih saat melihat adegan ini. Ini adalah rumahnya, tapi makhluk roh petir berkepala 3 ini menghancurkan rumahnya. "Ayo pergi." Ling Xiao tiba-tiba tiba di depan Jin Dapeng dan meraih tangan Jin Dapeng. Terlepas dari apakah Jin Dapeng mau atau tidak, Ling Xiao sudah membawa pergi Jin Dapeng dengan paksa. Tepat ketika Jin Dapeng dibawa pergi oleh Ling Xiao, sambaran petir dari makhluk roh petir berkepala 3 telah mendarat di tempat mereka baru saja berdiri, dan tempat itu segera berubah menjadi hitam hangus. 3 makhluk roh guntur menembakkan total 3 sambaran petir, dan 2 lainnya bergegas menuju lokasi Yan Sisan.
Keberadaan Yan Sisan memang misterius. Setelah dia menarik busur dan melepaskan anak panahnya, dia sudah tahu cara menghindar. Sebelum petir dari 3 makhluk roh guntur jatuh, dia sudah menghindar. Kedua sambaran petir itu jatuh dan tidak mengenai Yan Sisan, namun langsung menghancurkan rumah. Rumah keluarga Jin telah menjadi reruntuhan. Setelah 3 makhluk roh petir dilukai oleh Yan Sisan, mereka langsung berubah menjadi mode mengamuk dan menyerang Yan Sisan. Yan Sisan baik-baik saja, tapi rumah keluarga Jin hancur total. Chen yang menghela nafas lega. Awalnya, target dari makhluk roh guntur berkepala 3 ini adalah Chen Yang, dan dia mengejar Chen Yang. Tapi sekarang, karena Yan Sisan melukai 3 makhluk roh guntur, ketiga makhluk roh guntur itu sangat membenci Yan Sisan, dan sekarang mereka menetapkan target mereka pada Yan Sisan. Akhirnya monster ini tidak mengejarku lagi, kata Chen Yang dengan tenang. Dia melompat dan menjauh dari monster itu terlebih dahulu. Tepat ketika kaki Chen Yang mendarat, suara seorang pria datang dari sampingnya, "Apakah kamu Chen Yang?" Begitu Chen Yang mendengar suara pria itu, dia menoleh dan melihat seorang pria berusia 40-an. Berdiri di belakangnya, Chen Yang tidak mengenal pria ini. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Chen Yang mengangguk, "Ya, saya Chen Yang. Apakah Anda mengenal saya?" Petik 2. Sekarang kita saling kenal. Pria itu langsung berkata, "Nama saya Wu Hao, saya adalah penemu jenius yang hebat." Ketika Chen Yang mendengar kalimat ini, matanya sudah menatap Wu Hao, dan dia berkata, "Saya mendengar bahwa ada 3 keluarga besar di Leidu, di antaranya." Wu Hao juga berkata sebelum Chen Yang selesai berbicara. Chen Yang sudah menyela, "Ya, saya adalah kepala keluarga Wu." "Ternyata itu kamu." Chen Yang segera mengulurkan tangannya ketika mendengar kata-kata Wu Hao, meraih tangan Wu Hao dan berkata, "Saya selalu ingin mengenal Anda. Saya mendengar bahwa peralatan yang Anda temukan menyimpan semua energi listrik. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan peralatan Anda." Petik 2. Wu Hao sedikit bingung dengan ucapan Chen Yang kata-katanya. Dia memandang Chen Yang dan berkata, "Anda ingin menggunakan peralatan saya untuk menghindari petir?" "Tentu saja tidak." Chen Yang berkata, Anda ingin menggunakan peralatan Anda untuk menarik guntur dan kilat ke arah saya." "Tentu saja, saya tidak akan menggunakannya terlalu lama, ada banyak guntur dan kilat. Jika bisa, Anda bisa menjual set peralatan itu kepada saya akan membeli barang itu." "Tidak perlu melakukan ini." Ketika Wu Hao mendengar kata-kata Chen Yang, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan penemuan hebat, ini hanya penangkal petir paling biasa. Tentu saja, ada beberapa tambahan. Perangkat yang menyimpan energi listrik, bagaimanapun, benda-benda ini dapat digunakan untuk membodohi orang, tetapi jika Anda benar-benar mengeluarkan uang untuk membelinya, tidak perlu sama sekali." Wu Hao ini adalah orang sungguhan, dan dia langsung memberitahu Chen Yang semuanya. Chen Yang terkejut, dia tidak menyangka Wu Hao menjadi orang yang mudah bicara. "Kalau begitu izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu," kata Chen Yang. "Jangan katakan itu dulu." Wu Hao berkata, "Sebenarnya, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." "Bantuan apa?" tanya Chen Yang. "Pimpin monster itu keluar Leidu." Wu Hao berkata, "Aku tidak ingin monster itu menghancurkan Leidu." Bab 1312 saatnya menghancurkan mereka. Wu Hao tidak ingin Leidu dihancurkan. Dia memiliki perasaan terhadap guntur, dan dia tidak ingin guntur dihancurkan karena ketiga binatang roh guntur. Kecuali Wu Hao, Jin Chang dan Qin Yucheng, mereka semua berpikir untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan tidak peduli dengan kelangsungan hidup Leidu. Di mata mereka, selama mereka bisa mencapai tujuannya, tidak masalah apakah Lei ada atau tidak. Ini juga alasan mengapa Jin Chang bisa melepaskan 3 makhluk roh petir untuk melindungi dirinya sendiri. Jin Chang tidak peduli apakah ketiga makhluk roh petir itu bisa dibunuh, selama dia hidup, itu sudah cukup. "Ada kentang panas tepat di depanku.
Ketiga makhluk roh guntur telah marah, sekarang ketiga makhluk roh guntur kemungkinan besar akan memicu guntur dan menghancurkan ibu kota guntur sepenuhnya. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Wu Hao, dia melihat ke arah Wu Hao dan berkata, sebenarnya, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda. Apakah Anda tidak melihatnya? Sekarang Yan Sisan telah melukai 3 binatang roh guntur, target monster itu hanya Yan Sisan. Kamu harus pergi ke Yan Sisan untuk berdiskusi dan membiarkan dia memimpin 3 makhluk roh guntur keluar. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Mata Wu Hao melihat Yan Sisan, dia menggelengkan kepalanya, dia tidak akan setuju. Bagaimana kamu mengenalnya? Tanya Chen Yang. Wu Hao melirik sedikit dan berkata, saya tidak mengenalnya, tapi dia jelas ingin membunuh 3 makhluk roh guntur. Dia ingin memanfaatkan medan Leidu, tetapi kamu berbeda. Kamu baik hati, jadi kamu harus. Sebelum Wu Hao selesai berbicara, dia disela oleh Chen Yang. Wu Hao, jangan terlalu memujiku. Ini yang paling aku tidak suka. Aku tahu pikiranmu dengan sangat baik di hatiku, sudah kubilang, aku tidak bisa membantu. Bagaimana kalau kamu bisa membantu? Wu Hao tiba-tiba berkata, kalau begitu, apakah kamu bersedia membantu kami? Chen yang melirik Wu Hao dan berkata, yang bisa saya katakan hanyalah mencoba yang terbaik. Cukup. Ketika Wu Hao mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera berkata, saya akan menemukan orang bernama Yan Sisan itu sekarang. Dia bukan salah satu lawan dari 3 binatang roh guntur sama sekali. Keadaan dia sangat berbahaya sekarang dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Benarkah? Chen yang bertanya dengan sedikit tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata Wu Hao. Percayalah padaku, kata Wu Hao. Saat Wu Hao selesai berbicara, Yan Sisan tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan hampir terkena sambaran petir. Setelah Yan Sisan melarikan diri karena malu, dia mendatangi Chen Yang. Kamu melihatnya? Wu Hao berkata kepada Chen Yang, apakah kamu percaya dengan apa yang saya katakan sekarang? Apakah kamu seseorang yang dapat memantau orang-orang di kota ini? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Rahasia. Wu Hao tersenyum, singkatnya, selama kamu masuk ke kota Guntur, kamu sudah berada di bawah kendaliku. Aku sudah menyiapkan mobil untukmu, kamu hanya perlu mengemudikan mobil dan pancing 3 makhluk roh guntur pergi ke luar Leidu dan serahkan sisanya padaku. Mobil? Mobil apa? Tanya Chen Yang. Sebuah mobil melaju di depan Chen Yang. Chen Yang masuk ke dalam mobil, kamu ingin aku mengemudi untuk memancingnya? Ya, Wu Hao berkata, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya setelah kamu membantuku melenyapkan 3 roh petir binatang buas. Jangan ragu untuk menggunakan semua penemuan saya, termasuk energi listrik. Setuju. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Wu Hao, dia langsung setuju. Dia datang ke Leidu dengan harapan bisa menggunakan petir Leidu untuk membantu Sueling membentuk kembali tubuhnya. Chen yang masuk ke dalam mobil. Wu Hao melirik Chen yang dan berkata, ayo. Setelah mengatakan ini, Wu Hao mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menembakkan gelombang elektromagnetik ke binatang roh guntur berkepala 3. Pada saat itu, Chen yang tiba-tiba menemukan bahwa tangan kanan Wu Hao sebenarnya adalah tangan palsu. Tangan itu sangat realistis sehingga Chen yang bahkan tidak menyadari bahwa tangan kanan Wu Hao palsu. Gelombang elektromagnetik itu menghantam 3 makhluk roh petir. Monster ini awalnya mengejar Yan Sisan, namun tiba-tiba terkena gelombang elektromagnetik ini, sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, dan ada darah kabur. Ia meraung, lebih marah dari sebelumnya. Wu Hao, sepertinya senjatamu cukup kuat. Chen yang melihat bahwa setelah makhluk roh petir berkepala 3 terkena gelombang elektromagnetik Wu Hao, sebuah lubang berdarah muncul. Binatang roh petir berkepala 3 itu jelas sangat marah. Dia baru saja akan menyarankan agar Wu Hao menyerang binatang roh guntur berkepala 3 itu beberapa kali lagi. Mungkin dia bisa membunuh binatang roh guntur berkepala 3 secara langsung. Tidak perlu memancing 3 binatang roh guntur di luar kota Guntur,
tapi Chen yang tidak pernah menyangka Wu Hao telah menghilang. Benar, Wu Hao, yang baru saja berdiri di samping Chen Yang, tidak lagi terlihat. Saat ini, Chen Yang sedang duduk sendirian di dalam mobil. Pada saat itu, Chen Yang akhirnya memahami rencana Wu Hao. Wu Hao mengarahkan semua kebencian dari 3 makhluk roh guntur ke arah Chen Yang. Orang licik ini, aku tahu aku tidak bisa mempercayainya. Chen Yang mengutuk. Sekarang, makhluk roh petir berkepala 3 itu memastikan bahwa Chen Yang adalah orang yang melukainya, dan dia bahkan lebih marah dari sebelumnya, menghadap ke arah Chen Yang meraung 2 kali dan bergegas. Tanah berguncang hebat. Saat ini, Chen Yang tahu bahwa dia hanya bisa melarikan diri dengan mobil, dan dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Wu Hao, tunggu sampai aku kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Chen Yang menginjak pedal gas, dan mobil langsung melaju. Binatang roh petir berkepala 3 juga mengejarnya. Wu Hao bersembunyi di dekatnya dan melihat 3 makhluk roh guntur mengejar Chen Yang. Dia terkekeh dan berkata, bahkan jika kamu kembali, kamu tidak bisa mengalahkanku. Saat dia berbicara, Wu Hao melirik ke arah tangan kirinya. Energi yang tersisa ditampilkan di atas. Ini menghabiskan terlalu banyak energi. Wu Hao menghela nafas, kita harus mengembangkan sumber daya lain, jika tidak. Wu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebuah mobil melaju ke arah Wu Hao, dan Wu Hao masuk ke dalam mobil. Menurut rencanamu, semuanya telah diatur di luar. Begitu monster itu tiba di luar kota guntur, ia akan hancur total. Petik 2. Pergi dan lihatlah, kata Wu Hao. Keluarga Jin. Tempat ini menjadi reruntuhan. Ketika Jin Chang kembali ke sini dengan luka di sekujur tubuhnya, dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Rumahnya hilang. Kamu bajingan. Kamu masih memiliki keberanian untuk kembali hidup-hidup. Ketika Jin Dapeng melihat Jin Chang kembali, dia bergegas dengan putus asa dan menamparkan wajah Jin Chang dengan keras. Sudah kubilang dulu, jangan lepaskan monster itu dengan mudah, tapi apa yang kamu lakukan? Lepaskan monster itu dan hancurkan rumah kita. Ayah, aku tidak punya pilihan. Jin Chang berkata, Qin Yucheng ingin membunuhku. Qin Yucheng. Ling Xiao menghampiri, apakah Anda tahu identitas keluarga Jin Anda? Tuan Ling Xiao. Ketika Jin Chang melihat Ling Xiao, dia langsung berlutut, Tuan Ling Xiao, Qin Yucheng sudah mengetahui identitas saya, dan dia ingin membunuh saya. Kalau begitu bunuh dia. Yan Sisan tiba-tiba muncul dan berkata dengan ringan, tujuan kami di sini adalah untuk sepenuhnya memusnahkan sisa-sisa di sini. Kami telah membiarkan mereka tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak masuk ke istana kali ini dan ingin dapat terus tinggal di Leidu dengan rencana membunuh Yang Mulia, tapi sekarang, saatnya untuk memusnahkan mereka. Bab 1313 Racun Paling Kuat. Chen Yang mengendarai mobilnya dan berlari dengan liar di Leidu. Di belakangnya, makhluk roh petir berkepala 3 mengejarnya. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana di Leidu. Kekuatan penghancur monster level 6 ini begitu kuat bahkan monster level 7 pun tidak bisa membayangkannya. Baru sekarang Chen yang menyadari betapa kuatnya keluarga Ming, dan betapa kuatnya mereka dapat menekan monster-monster ini. Sebuah mobil muncul di depan, menghalangi jalan. Chen yang sedang mengemudi, dan ketika dia melihat sebuah mobil menghalangi jalannya, Chen yang bersumpah pada saat itu, sial, saya sangat buta. Saya menyelamatkan kota Anda, tetapi Anda menghalangi jalan saya. Chen yang menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia tidak berniat memperlambat dan menabrak mobil. Panggilan. Kecepatan Chen yang tidak melambat sama sekali. Jika kamu tidak ingin mati, minggir saja. Chen yang berteriak kepada pengemudi mobil, apakah kamu tidak melihat monster di belakangmu? Cepat minggir. Pengemudi mobil itu melihat mobil Chen yang melaju kencang, bukan saja dia tidak menghindar, dia malah melompat keluar dari mobil. Jelas sekali, pengemudi ini ingin memblokir mobil Chen Yang. Ketika Chen Yang melihat situasi ini, dia terpaksa memutar kemudi dan ingin mengemudi ke samping, namun,
dia tidak menyangka bahwa beberapa mobil muncul di sampingnya, menghalangi jalan di sebelahnya. Saat ini, semua jalan diblokir. Sudah terlambat bagi Chen Yang untuk berpindah jalur, jadi dia terpaksa melambat. Di tengah suara pengereman yang cepat, meski melambat, namun gagal berhenti dan tetap menabrak mobil yang diparkir di jalan raya. Ledakan. Saat mobil ini menabrak mobil itu telah ditabrak oleh mobil Chen Yang dan terbang keluar. Mobil Chen Yang berhenti. Meski mengenakan sabuk pengaman, Chen Yang masih merasakan tubuhnya bergetar hebat. Untungnya tidak terjadi apa-apa dan mobil akhirnya berhenti. Dalam sekejap, lusinan pria tiba-tiba muncul, mengelilingi Chen Yang. Mau mati. Chen Yang melepas sabuk pengamannya dan menjadi geram saat melihat orang-orang di sekitarnya. Aku mencoba menyelamatkanmu, idiot. Kamu cukup beruntung berani menghentikanku. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat monster itu mengejarku? Chen Yang, jangan marah. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar. Qin Shaochuan datang. Chen Yang keluar dari mobil, melihat pria di depannya, dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Nama saya Qin Shaochuan, dan saya dari keluarga Qin. Qin Shaochuan memandang Chen Yang dan terkekeh, ayahku meminta saya untuk mengundang Anda. Siapa ayahmu? Qin Yucheng. Ketika Qin Shaochuan menyebut nama Qin Yucheng, Chen Yang segera menjadi marah, jadi dia adalah ayahmu. Saya menyelamatkan Anda, ayahmu sebenarnya memintamu untuk menghentikanku. Tahukah kamu bahwa aku menyelamatkan Leidumu? Qin Shaochuan tertawa ketika mendengar kata-kata Chen Yang dan berkata, Chen Yang, jangan marah dulu, ayahku ingin membunuh monster ini. Apa? Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Qin Shaochuan, dia memandang Qin Shaochuan, ayahmu ingin membunuh monster itu. Ya, Qin Shaochuan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu ketika kamu melihat ayahku. Chen Yang melirik Qin Shaochuan, dan dia berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dekatnya, Qin Yucheng berdiri di sana, dan di belakangnya, ada beberapa pria. Begitu Chen Yang muncul, Qin Yucheng segera mengulurkan tangannya dan memeluk Chen Yang dengan hangat. Terima kasih. Chen Yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ketika Qin Yucheng meletakkan tangannya, Chen Yang berkata dengan tenang, Tuan Qin, haruskah Anda menjelaskan kepada saya apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tuan Chen, terima kasihku kepadamu kali ini. Mata Qin Yucheng menatap Chen Yang, saya mendengar bahwa untuk melindungi Leidu, Anda memimpin monster keluar Leidu terlepas dari bahayanya. Binatang roh semacam ini sangat mengagumkan, saya, Qin Yucheng, saya sangat ingin berteman dengan pria setia seperti Anda. Chen Yang berdiri di sana dan memandang Qin Yucheng. Pada saat ini, Chen Yang jelas tidak mengerti maksud Qin Yucheng. Karena kamu tahu bahwa aku mencoba memancing 3 makhluk roh guntur keluar untuk melindungi Leidu, kamu masih mengirim orang untuk menghentikanku. Ketika Chen Yang mengira dia dihentikan oleh orang-orang Qin Yucheng, ada kebencian. Saat ini, Qin Yucheng tidak hanya gagal membantunya, tetapi malah mengirimkan mobil untuk menghentikannya. Jika mobil yang dikirim oleh Qin Yucheng tidak menghalangi jalan, Chen Yang pasti sudah pergi sekarang. Qin Yucheng tertawa ketika mendengar kata-kata Chen Yang, jangan marah dulu, biar ku jelaskan padamu. Mata Qin Yucheng melihat ke kejauhan. Pada saat ini, makhluk roh guntur berkepala 3 sedang bergegas mendekat. Qin Yucheng berkata, saya tahu Anda tertipu oleh Wu Hao itu, dan dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Qin Yucheng, dia memandang Qin Yucheng, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Qin Yucheng menghela napas, Chen Yang, saya tahu Anda adalah orang luar dan tidak mengetahui situasi spesifik Leidu kita. Di antara 3 keluarga di Leidu, Wu Hao selalu memainkan peran netral. Di permukaan, dia itu untuk melindungi Leidu, tapi nyatanya Wu Hao memicu perang saudara antara aku dan Jin Chang. Jika kedua keluarga kita tidak ada lagi, dia bisa menjadi satu-satunya. Chen Yang memandang Qin Yucheng dan berkata dengan ringan, apa gunanya kamu memberitahuku hal ini saat ini?
Itu sangat berarti. Qin Yucheng memandang Chen Yang. Saya ingin kamu tahu orang seperti apa Wu Hao. Wu Hao alasan mengapa dia meminta Anda untuk memancing monster roh guntur berkepala 3 ini keluar bukan karena dia benar-benar khawatir monster-monster ini akan menghancurkan kota guntur, tetapi karena dia ingin mengambil monster-monster ini sebagai miliknya. Chen Yang memandang Qin Yucheng dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, saya seharusnya tidak memimpin monster ini keluar. Petik 2. Tidak perlu sama sekali. Qin Yucheng berkata, roh guntur berkepala 3 ini binatang itu hanya monster tingkat 6, tidak terlalu kuat. Saya pasti dapat mengirim seseorang untuk membunuhnya. Chen Yang tersenyum, karena Anda mengatakan Anda dapat membunuh monster ini, maka saya tidak akan mengurusnya. Terserah Anda untuk menghadapinya sesuka Anda, tidak ada gunanya tetap harus berurusan denganku, dan aku tidak ingin terlibat dalam urusan Leidumu. Qin Yucheng sangat puas dengan kata-kata Chen Yang. Dia juga tidak ingin Chen Yang terlibat. Qin Yucheng tidak takut pada Chen yang sebenarnya dia takuti adalah saudara perempuan Ming. Jin Chang tidak tahu betapa buruknya keluarga Ming, tapi Qin Yucheng tahu. Ketika saudara perempuan Ming Sue pertama kali memasuki Leidu, Qin Yucheng telah menerima berita tersebut. Dia sengaja berpura-pura tidak tahu, hanya karena dia ingin tahu kenapa keluarga Ming mengirim orang ke sini kali ini. Jin Chang sendiri ingin mati dan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga Ming. Qin Yucheng telah menerima berita itu sejak lama. Dia berharap saudara perempuan Ming Sue akan membunuh seluruh keluarga Jin. Namun di saat kritis, Jin Dapeng muncul dan mencegah Jin Chang dibunuh oleh saudara perempuan Ming. Pemikiran Jin Dapeng sebenarnya mirip dengan pemikiran Qin Yucheng. Mereka berdua ingin memanfaatkan saudara perempuan Ming untuk menyingkirkan satu sama lain. Ketika Qin Yucheng mengetahui bahwa Jin Chang telah membawa saudara perempuan Ming ke arenanya, Qin Yucheng tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Jin Chang. Dia tahu bahwa keluarga Jin sedang mengawasinya. Qin Yucheng sangat ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Jin, tetapi dia tidak menemukan peluang yang tepat. Sekarang kesempatan telah tiba, Qin Yucheng pasti tidak akan melewatkannya. Tapi Qin Yucheng tidak menyangka Jin Chang akan memiliki buku segel di tangannya untuk melepaskan 3 binatang petir. Pada saat itu, Qin Yucheng sepertinya melihat harapannya untuk melangkah ke level Tianxuan. Meskipun ketiga makhluk roh guntur adalah monster tingkat 6, ramuan batin mereka dapat membantu pembudidaya seperti mereka bertahan dari kesengsaraan guntur. Tidak peduli apa, Qin Yucheng ingin membunuh binatang roh guntur berkepala 3 ini dan mendapatkan ramuan batinnya. Qin Yucheng tidak peduli jika Chen Yang Xiang tidak mempercayainya, dia hanya mencari alasan dan paling buruk, dia akan membunuh Chen Yang juga. Sekarang Qin Yucheng mendengar kata-kata Chen Yang, dia akhirnya bisa merasa lega. Tampaknya Chen Yang mempercayai apa yang dia katakan, dan Chen Yang tidak tertarik pada makhluk roh petir berkepala 3 ini. Silakan pergi ke samping dan berlindung dulu. Qin Yucheng berkata, aku akan membunuh monster ini dulu. Oke. Chen Yang langsung menyetujui. Qin Yucheng menyaksikan Chen Yang pergi. Kilatan cahaya melintas di matanya. Di mata Qin Yucheng, Chen Yang terlalu menipu. Hanya dengan beberapa kata biasa, Chen Yang sudah mempercayainya. Siapkan formasi. Qin Yucheng memberi perintah. Seseorang telah menyiapkan formasi. Tunggu saja sampai 3 makhluk roh guntur tiba dan bunuh mereka. Chen Yang ada di sebelahmu. Qin Shaochuan berjalan ke arah Chen Yang dan menyerahkan sebotol minuman kepada Chen Yang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo kita minum. Chen Yang melirik Qin Shaochuan dan berkata, terima kasih. Dia mengambil minuman itu dan berkata, apakah ada minuman juga? Bukankah kamu mengatakan bahwa Leidu kekurangan sumber daya? Aku tidak menyangka hidupmu di sini terlihat cukup bagus. Petik 2. Itu semua hanya rumor, sulit dipercaya. Qin Shaochuan berkata, kami tidak terisolasi di sini, jadi bagaimana kami bisa kekurangan perbekalan? Tahukah Anda, tempat kami disebut kota dosa, tapi nyatanya, kami benar-benar aman di sini.
Orang-orang yang sangat kejam di luar akan menjadi jujur setelah tiba di kota Guntur. Chen yang mendengar kata-kata Qin Shaochuan, dia mengangguk dan berkata, begitu. Saya juga mengatakan bahwa tempat ini berbeda dari rumor di luar. Mereka semua mengatakan bahwa di sini tidak aman, tetapi setelahnya saya sampai di sini, saya merasa masih sangat aman. Benar. Tanda tanya tanda seru petik 2. Ketika Qin Shaochuan mendengar kata-kata Chen Yang, dia tersenyum dan berkata, kami memang aman di sini. Chen Yang membuka tutup botol dan menyesapnya, minumannya. Ini pertama kalinya aku meminum minuman dengan rasa ini, kata Chen Yang, meletakkan minumannya, dan menatap Qin Shaochuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Qin Shaochuan tersenyum ketika mendengar kata-kata Chen Yang. Dia berdiri dan berkata, saya rasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Kalau begitu, saya pasti mengenali orang yang salah. Chen Yang tersenyum, saya tidak memiliki ingatan yang baik dan saya mudah mengingat orang yang salah. Orang-orang, misalnya, ada seorang wanita bernama Xuan Ling sebelumnya. Ketika saya melihatnya, saya selalu salah mengingatnya. Begitu. Qin Shaochuan mendengar Chen Yang menyebut nama Xuan Ling, dia menatap Chen Yang dan berkata, apakah kamu kenal dengan wanita bernama Xuan Ling ini? Chen Yang melambaikan tangannya dan berkata, saya sama sekali tidak mengenalnya. Wanita ini ingin membunuh saya. Begitu. Qin Shaochuan tertawa, saya hanya mengira Anda dan Xuan Ling sudah akrab satu sama lain. Kebetulan saya punya teman. Teman saya juga bernama Xuan Ling, dan saya bertanya-tanya apakah Anda mengenal satu sama lain. Chen yang menjadi tertarik ketika mendengar kata-kata Qin Shaochuan, dan memandang Qin Shaochuan, benarkah? Aku ingin bertemu dengannya juga. Aku tidak tahu siapa temanmu. Di mana temanmu ini? Dia ada di sini. Qin Shaochuan memandang Chen Yang, kamu akan segera melihatnya. Saat kata-kata Qin Shaochuan jatuh, Xuan Ling sudah berjalan menuju sisi ini. Chen Yang, kita bertemu lagi. Xuan Ling tiba di depan Chen Yang. Dia memandang Chen Yang dan mencibir, apakah kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi? Mata Chen Yang tertuju padanya. Xuan Ling berkata, Xuan Ling, saya sudah lama berharap untuk bertemu lagi. Apakah Anda menebak bahwa saya akan datang ke Leidu? Tanya Xuan Ling. Chen yang tertawa, apakah kamu masih perlu menebak? Kamu lari bersama wanita itu, dan arahnya adalah Leidu. Mau kemana selain kamu pergi ke Leidu? Anehnya, kemana wanita yang bersamamu pergi? Mati. Petik 2. Ketika jin keluarga keluar, mereka menemukan kesempatan untuk membunuhnya secara langsung. Sialan. Chen yang segera mengangguk ketika mendengar kata-kata Xuan Ling, orang seperti ini harus dibunuh. Xuan Ling, saya sangat setuju dengan Anda dalam hal ini. Benarkah? Mata Xuan Ling menatap Chen Yang, sekarang, aku ingin membunuhmu, apakah kamu tidak keberatan? Kamu tidak ada alasan untuk membunuhku. Begitu Chen Yang mendengar Xuan Ling mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya, dia berkata, aku sudah mengatakan bahwa kematian kakekmu tidak ada hubungannya denganku. Huff. Xuan Ling mendengus dingin. Dia berkata, Chen Yang, kalau bukan karena kamu, bagaimana kakekku bisa mati? Terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak, kakekku dibunuh olehmu. Sekarang, kamu tidak punya pilihan. Aku ingin membalaskan dendam kakekku. Xuan Ling, kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku, kan? Kata Chen Yang. Haha. Xuan Ling tertawa. Minuman yang baru saja kamu minum itu beracun. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu akan mati. Beracun. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Xuan Ling, dia tiba-tiba. Tubuhnya bergoyang selama beberapa saat, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Bangun. Qin Shaochuan melihat Chen yang terjatuh dan berkata dengan tenang, berhentilah berpura-pura, bukankah ini penyebab racunku? Itu membosankan. Chen yang tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata Qin Shaochuan. Bangunlah, saya awalnya ingin berakting dengan Anda,
Tetapi Anda mengetahuinya, jadi saya tidak punya pilihan selain berhenti berpura-pura. Saya kebal terhadap semua racun, dan racun tidak berpengaruh pada saya. Saya tahu. Qin Shaochuan berkata dengan ringan, jadi, tidak ada racun dalam minuman tadi. Apa yang ada di dalam minuman itu? Tanya Chen Yang. Darahku. Senyum jahat muncul di sudut mulut Qin Shaochuan. Darahku adalah racun paling kuat di dunia. Tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali aku. Sekarang, aku akan secara bertahap mengambil kendali atas tubuhmu. Bab 1314 menunggu kesempatan untuk mengatasi kesengsaraan. Qin Shaochuan ini adalah karakter yang kejam. Darahnya juga memiliki kemampuan ini. Ini adalah pertama kalinya Chen Yang mendengarnya. Maksudmu tubuhku dikendalikan olehmu? Chen Yang memandang Qin Shaochuan jelas. Chen Yang tidak terlalu mempercayai kata-kata Qin Shaochuan dan ingin memastikan. Itu benar. Qin Shaochuan berkata, kamu adalah bonekaku. Haha. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Qin Shaochuan, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah hal terlucu yang pernah saya dengar. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda mengendalikan saya. Anda tidak percaya? Tanya Qin Shaochuan. Tentu saja aku tidak percaya. Chen Yang memandang Qin Shaochuan dan berkata dengan ringan, kamu harus membiarkan aku melihatnya. Petik 2. Ketika Qin Shaochuan mendengar kata-kata Chen Yang, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh milik Chen Yang. Dia meraihnya di depannya dan berkata, kemarilah. Chen Yang berdiri di depan Qin Shaochuan tanpa bergerak. Qin Shaochuan terkejut. Dia tidak menyangka Chen Yang akan baik-baik saja. Qin Shaochuan belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Darahnya sangat istimewa. Selama pihak lain memiliki darahnya di tubuhnya, dia dapat menghubungkan dirinya ke pihak lain dan mengendalikan pihak lain. Tapi dia tidak menyangka Chen Yang akan berdiri di depannya tanpa reaksi apapun. Bagaimana ini mungkin? Qin Shaochuan mengulurkan tangannya lagi untuk meraihnya. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Aku tidak meminum minuman itu. Chen Yang mendengus dingin. Menurutmu aku tidak cukup bodoh untuk meminum minuman itu, bukan? Sekilas aku bisa tahu bahwa minuman itu najis, dan hanya orang bodoh mau meminumnya. Setelah Chen Yang selesai mengatakan ini, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan sebelum Xuan Ling sempat bereaksi, tangan kanan Chen Yang sudah menggenggam leher Xuan Ling. Jika kamu bergerak, aku akan mematahkan lehermu. Xuan Ling tidak menyangka reaksi Chen Yang. Begitu cepat, dia sekarang dipegang oleh leher Chen Yang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Xuan Ling, aku seharusnya menanyakan ini padamu, karena kamu telah berulang kali mencoba membunuhku. Bibir Chen Yang menyentuh bibir Xuan Ling. Di telinga Ling, dia berbisik, kamu terus mengklaim bahwa kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam kakekmu. Tapi jangan lupa bahwa kalian berdua yang datang untuk membunuhku, dan sebelumnya aku tidak pernah memprovokasi kamu. Petik 2. Tidak, apakah kamu pernah memprovokasi kami? Bukankah kamu membunuh kakek Xuan Gui? Kata Xuan Ling tiba-tiba. Aku tidak membunuhnya. Chen Yang berkata dengan tenang, orang yang membunuhnya adalah Sang Wudi. Ketika Chen Yang menyebut nama Sang Wudi, Xuan Ling segera berkata, saya tidak percaya. Terserah kamu percaya atau tidak. Chen Yang mendengus dingin, kamu pikir aku takut-takut keluarga Xuanmu? Qin Shaochuan berdiri di hadapan Chen Yang, dan ketika dia melihat Chen Yang mencengkeram leher Xuan Ling, kata Qin Shaochuan, jika kamu melepaskannya, aku bersedia berbicara denganmu. Qin Shaochuan, kamu harus peduli dengan ayahmu dulu. Chen Yang berkata, binatang roh petir berkepala 3 itu tidak mudah untuk dihadapi, kamu harus membantunya sekarang daripada berdiri di sini. Boom! Saat Chen Yang selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan besar muncul di dekat mereka. Beberapa orang dari keluarga Qin berteriak. Segera setelah itu, 3 makhluk roh guntur muncul di depan semua orang. Ambil tindakan. Perintah Qin Yucheng. Lingkaran sihir telah diaktifkan. 3 makhluk roh guntur meraung.
Tiga kepala dari tiga makhluk roh petir menembakkan petir, dan mereka menembak ke arah orang-orang yang mengaktifkan lingkaran sihir. Meskipun ketiga makhluk roh petir terluka tapi tidak berakibat fatal, sebaliknya, mereka yang mengaktifkan lingkaran sihir berteriak dan jatuh ke tanah satu demi satu. Terus ganti orang. Qin Yucheng tidak peduli dengan korban, dia hanya ingin menggunakan lingkaran sihir ini untuk membunuh tiga binatang roh guntur. Orang-orang yang terluka digantikan oleh sekelompok orang lainnya. Kali ini, beberapa sinar cahaya langsung mengenai ketiga makhluk roh guntur. Ada beberapa luka lagi pada tiga makhluk roh petir, dan darah terus mengalir keluar. Ada bau darah di sekelilingnya. Berhenti. Tiba-tiba, suara Wu Hao terdengar. Wu Hao bergegas bersama orang-orangnya. Wu Hao telah mengikuti tiga binatang roh guntur. Dia ingin Chen yang memimpin tiga binatang roh guntur keluar, sehingga mereka tidak akan menyebabkan kerusakan pada ibu kota guntur. Namun, dia tidak menyangka begitu dia tiba di sini, Chen yang dihentikan Qin Yucheng. Wu Hao sangat marah. Meskipun keluarga Qin adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Leidu, Wu Hao tidak mau berselisih dengan Qin Yucheng kecuali benar-benar diperlukan. Namun kini Leidu dalam keadaan hidup dan mati, dan Qin Yu telah menjadi sasarannya, terlepas dari keamanan Leidu. Qin Yucheng, apakah kamu ingin menghancurkan Leidu? Wu Hao berteriak dengan marah. Qin Yucheng sudah mengira Wu Hao akan muncul. Ketika dia mendengar raungan Wu Hao, Qin Yucheng berkata tanpa tergesa-gesa, kita telah mencapai titik ini. Bahkan jika saya ingin berhenti, itu sudah terlambat. Guntur berkepala tiga ini roh binatang buas akan segera aku bunuh. Betapa naifnya. Ketika Wu Hao mendengar kata-kata Qin Yucheng, dia segera berteriak, kamu harus tahu bahwa tiga binatang roh guntur akan memicu guntur. Ketika saatnya tiba, guntur yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh. Kota Lei kita akan dihancurkan oleh guntur langit. Apakah kamu ingin melihat pemandangan ini? Guntur langit. Qin Yucheng mendengus dingin. Saya tidak peduli jika tidak ada guntur langit. Yang saya inginkan adalah tiga roh guntur. Binatang buas, tidak ada yang bisa menghentikanku. Wu Hao, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Pergi sekarang dan jangan hentikan aku. Ketika Wu Hao mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, aku tidak bisa melihatmu menghancurkannya. Leidu, jika kamu masih tidak ingin orang berhenti, maka jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Berselisih denganku. Qin Yucheng tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wu Hao. Wu Hao, lihatlah siapa dirimu, apakah kamu layak mengancamku? Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti aku takut kepadamu. Jika aku mau, aku bisa membunuh keluarga Wu Mu kapan saja. Apakah keluarga Jin kita juga termasuk? Tiba-tiba, suara Jinchang terdengar. Saat ini, Jinchang bergegas bersama orang-orangnya. Meskipun keluarga Jin dihancurkan oleh tiga makhluk roh guntur, Jinchang tetap memanggil keluarga Jin untuk mengejar mereka. Target Jinchang bukanlah tiga makhluk roh guntur, tetapi Qin Yucheng. Begitu Qin Yucheng melihat Jinchang datang, dia mencibir dan berkata, aku tidak menyangka kamu tidak mati. Hidupmu cukup baik, namun, kamu harus mati sekarang. Jinchang, aku sudah kehilangan kesabaran terhadapmu. Jinchang mendengus dingin, kamu ingin membunuhku sebelumnya. Tapi sekarang, aku datang untuk membalas dendam. Mengaum. Pada saat ini, makhluk roh guntur berkepala tiga tiba-tiba meraung. Dia penuh luka. Sekilas tentang tiga makhluk roh guntur akan mati. Aku tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu bersamamu. Qin Yucheng melihat bahwa binatang roh guntur berkepala tiga ini akan segera dihabisi. Dia sekarang harus berurusan dengan Jinchang, Wu Hao dan yang lainnya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini dia dapat memonopoli ramuan iblis binatang roh guntur berkepala tiga itu. Panggilan. Qin Yucheng tiba-tiba melepaskan tekanannya. Saat ini, semua orang terkejut. Qin Yucheng ternyata berada di tahap akhir tingkat Bumi Suan. Qin Yucheng telah menunggu kesempatan untuk mengatasi malapetaka, selama dia memiliki ramuan iblis dari tiga binatang roh guntur,
dia dapat selamat dari kesengsaraan Guntur. Bab 1315 ditakdirkan. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di kota Guntur. Prestasi Qin Yu sangat sederhana. Meskipun keluarga Qin adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Leidu, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Qin Yucheng. Kali ini, Qin Yucheng akhirnya berhenti berpura-pura. Akhirnya terungkap kekuatan aslinya. Tahap akhir level Dixuan. Selama Qin Yucheng mau, dia dapat naik ke level Tianxuan kapan saja. Alasan mengapa Qin Yucheng tidak mau menerobos hanya karena dia tidak percaya diri untuk selamat dari badai petir ini. Saat Qin Yucheng melihat binatang roh guntur berkepala 3 tingkat 6, Qin Yucheng sangat gembira. Ia tidak menyangka monster legendaris yang bisa membantu bertahan dari bencana petir ini akan berada di tangan Jinchang. Meskipun ketiga makhluk roh guntur hanyalah monster tingkat 6, karena mereka memiliki ramuan dalam monster dengan atribut guntur, mereka dapat membantu para pembudidaya melawan guntur langit. Bagi banyak orang, ini adalah harta karun yang didambakan dan unik untuk bertahan dari kesengsaraan guntur. 3 binatang roh petir dikatakan ada dalam silsilah iblis di kota Mingjia. Seperti yang kita ketahui bersama, keluarga Ming melindungi jalan surga. Kekuatannya sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani menantang keluarga Ming. Jika makhluk roh petir berkepala 3 ini benar-benar ada dalam spektrum iblis kota Mingjia, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Tapi ada rumor bahwa ketiga makhluk roh petir itu ada di penjara Yudu. Awalnya masih ada monster di penjara Yudu. Monster-monster ini telah dipenjarakan oleh keluarga Ming, hanya karena monster-monster ini sangat langka. Namun keluarga Ming membuka segel penjara Yudu, sehingga penjahat dan monster di penjara Yudu dibebaskan. Namun, ini hanyalah legenda. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cukup banyak orang yang memilih Leidu. Targetnya adalah monster-monster legendaris itu. Inilah sebabnya mengapa Leidu menjadi tempat yang paling diinginkan oleh banyak penjahat. Begitu mereka tiba di Leidu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyerah. Jika Qin Yucheng tahu bahwa monster tingkat 6 ini ada di tangan Jinchang, dia akan mengambil tindakan terhadap keluarga Jin, dan bagaimana dia bisa menahannya sampai sekarang. Tapi, tidak ada yang penting sekarang. 3 makhluk roh guntur berada tepat di depannya. Qin Yucheng dapat selamat dari kesengsaraan guntur selama dia membunuh 3 makhluk roh guntur dan mendapatkan ramuan dalam dari monster-monster. Dia tidak perlu terus berpura-pura. Qin Yucheng sekarang menunjukkan kekuatan penuhnya. Sudah kubilang padamu sejak lama untuk tidak ikut campur dalam urusanku, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Qin Yucheng memandang Jinchang dan berkata dengan dingin, terutama kamu telah mengawasiku, jangan berpikir aku tidak melakukannya. Mengetahui tujuanmu, sekarang aku telah mencapai titik ini, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Fiu, Qin Yucheng memukul dengan telapak tangan. Jinchang tidak pernah menyangka Qin Yucheng memiliki kekuatan seperti itu. Saat berada di arena, Jinchang mengira Qin Yucheng sudah menunjukkan kekuatan penuhnya, namun kini ia tahu kalau Jinchang juga menyembunyikan kekuatannya saat itu. Dari awal sampai akhir, Qin Yucheng tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang, Qin Yucheng berhenti berpura-pura dan langsung menyerang Jinchang. Di depan Qin Yucheng, kekuatan Jinchang tidak bisa mengancam Qin Yucheng sama sekali. Ada kesenjangan kekuatan mutlak di antara mereka. Jinchang mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan Qin Yucheng, tetapi begitu tinjunya terulur, sebelum bisa menyentuh Qin Yucheng, ia terpesona oleh aura kuat Qin Yucheng. Ledakan, tubuh Jinchang terbang dengan deras. Berdebar, Jinchang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, tulang dada Jinchang hancur total. Sampah, Qin Yucheng berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu, dan kamu berani menyerangku. Dulu aku menyembunyikan identitasku, tapi sekarang, tidak perlu sama sekali. Mata Qin Yucheng menatap Wu Hao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu.
Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, aku tidak akan membunuhmu. Bawalah orang-orangmu segera pergi. Mata Wu Hao menatap Qin Yucheng menghela nafas, tidak ada gunanya apa yang saya katakan sekarang, sudah terlambat. Petik 2. Terlambat. Qin Yucheng mendengar kata-kata Wu Hao dan melirik Wu Hao, apa maksudmu? Wu Hao melakukannya tidak berbicara, tetapi melihat ke langit. Saat ini, dia melihat awan petir besar berkumpul di atas Leidu. Awan petir sebesar ini belum pernah muncul sebelumnya. Petir terus menyambar di langit. Guntur terus-menerus terjadi. Meskipun 3 makhluk roh guntur penuh dengan luka, 3 makhluk roh guntur pada saat ini melepaskan aura yang kuat. Ini adalah nafas monster. Pada saat itu, guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit. Segera setelah itu, guntur turun. Guntur surgawi akan datang. Wu Hao menatap langit tanpa daya. Dia dengan susah payah membangun pengaturan perlindungan ini untuk melindungi Leidu dari pemboman petir. Selama bertahun-tahun, berkat pengaturan Wu Hao ini, Leidu menjadi lebih baik. Tapi sekarang, dengan 3 makhluk roh petir yang memicu guntur, pengaturan ini tidak dapat melindungi Leidu sama sekali, dan Leidu tidak dapat terhindarkan dari kehancuran. Wu Hao merasa kasihan padanya. Sebelumnya, Wu Hao sangat ingin melindungi Leidu dan mencegah 3 makhluk roh petir menyebabkan guntur, tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. 3 makhluk roh guntur telah memicu guntur. Boom, boom, guntur terus berlanjut. Saat petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, jeritan terus berlanjut. Cepat mundur, teriak Wu Hao. Dia tahu bahwa Tianlei tidak dapat dihentikan lagi. Sekarang, dia ingin melindungi orang-orang ini sebanyak mungkin untuk mencegah orang-orang ini terbunuh. Wu Hao dan anak buahnya berkendara dengan panik keluar Leidu. Guntur saat ini lebih berbahaya daripada di luar. Memang benar ketiga makhluk roh petir itu adalah monster tingkat 6, bukannya mereka tidak bisa dibunuh, tapi ketiga makhluk roh petir itu akan menyebabkan guntur. Guntur langit ini bukanlah guntur biasa, belum lagi para pembudidaya biasa, bahkan mereka yang berada di tahap akhir bumi Suan tidak dapat menahan pemboman guntur langit berulang kali. Orang terakhir yang meninggal di puncak Shenlong tubuhnya dihancurkan oleh guntur. Wu Hao tahu betul betapa menakutkannya guntur itu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melindungi Leidu, tetapi orang ambisius seperti Qin Yucheng telah menghancurkan semua kerja keras Wu Hao. Wu Hao tidak bisa berbuat apa-apa sekarang selain melarikan diri. Leidu, guntur langit yang terus berjatuhan menghantam gedung-gedung Leidu berulang kali. Di dalam penjara Yudu, Mingsue tampak serius saat dia melihat guntur yang jatuh di kejauhan. Aneh di sini, tidak ada guntur yang turun. Saya akan mencari tuan muda. Suara Zhu Yi terdengar. Mingsue melompat dan mendarat di bawah. Saat ini, Zhu Yi dan Meng Xin dihentikan oleh Hong Sen dan Ming Yu. Meskipun Zhu Yi sangat kuat, di penjara Yudu, Zhu Yi tidak bisa berbuat apa-apa pada Ming Yu. Penjara Yudu adalah lingkaran sihir yang didirikan oleh keluarga Ming. Dalam lingkaran sihir ini, keluarga Ming tidak terkalahkan. Kamu tidak bisa keluar. Mingsue berjalan ke arah Zhu Yi dan Meng Xin dan berkata, ada guntur di luar. Sekali dipukul, kamu akan terluka parah. Zhu Yi memandang Mingsue. Tapi tuan muda masih di luar, saya harus pergi mencari tuan muda. Saya khawatir ini adalah bencana untuk Chen Yang. Mingsue memandang Zhu Yi, saya sekarang mengerti bahwa pertemuan kita dengan Chen Yang bukanlah kebetulan, tetapi takdir.